Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang apapun jua. Walaupun memang aktivitas kita selama ini terbatas oleh karena masih wabah pandemi COVID-19 yang menghantui kita. Namun saya meyakini bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini, Selasa 28 Juli tahun 2020. Kita akan bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan sesuai dengan ketetapan Almanak Das Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Bapak Ibu, saya angkat satu tema dalam renungan ini, menang di setiap pertempuran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, Paulus menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya itu seperti berada di medan perang. Faktanya, ya memang demikian Bapak Ibu. Setiap saat kita harus berjuang melawan gempuran musuh. Musuh yang ingin menghancurkan pertahanan iman kita. Musuh yang kita hadapi ini Bapak Ibu bukanlah musuh yang sembarangan. Ayat 12 berkata, bahwa kita perang melawan tipu muslihat iblis, kita perang melawan roh-roh jahat, kita perang melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, kita perang melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menjadi salah tafsir dan memahami firman Tuhan ini hanya secara harfiah saja. Seolah-olah menjadi orang Kristen itu harus menjadi pemberontak. Bukan itu yang Paulus maksudkan Bapak Ibu. Yang Paulus ingin katakan kepada kita adalah bahwa orang Kristen itu tidak boleh merasa aman sehingga ia menjadi orang Kristen yang santai dan lengah. Karena musuh kita ada di mana-mana. Karena pertempuran orang percaya itu bersifat rohani. Di mana musuh tidak kelihatan. Pertempuran rohani ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah medan yang paling sulit. Karena lengah sedikit maka peluang bagi iblis untuk menyerang kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertempuran rohani ini juga tidak mengenal waktu dan musim. Dan berbahayanya kita tidak tahu persis kapan musuh itu datang menyerang kita. Roh ambisi, roh menonjolkan diri, roh malas, roh dengki, roh tidak peduli, roh penggoda, roh peraih untuk kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dan kekuatan jasmani mustahil kita akan mampu melawan itu semua Bapak Ibu. Karena itu hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu untuk menolong dan menopang kita. Sehingga kita bisa menang melawan iblis. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam rangka itulah Paulus berbicara tentang ikat pinggang, tentang baju jirah, tentang kasut, tentang perisai, tentang ketopong, dan juga pedang. Paulus ingin agar seluruh diri kita terlindung dari tipu muslihat iblis. Ikat pinggang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah pelindung perut. Perut itu adalah titik rawan bagi iblis. Karena kalau perut kita kosong atau lapar, maka orang akan bisa berbuat apa saja ketika ia lapar. Karena itu iblis juga mulai menyerang Yesus ketika Yesus lapar setelah ia berpuasa selama 40 hari. 40 malam di padang gurun. Ia mencoba Yesus dan berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, baju jirah itu adalah untuk menutup dada, untuk menutup hati. Karena hati itu adalah pusat dari hawa nafsu dan keinginan. Kasut itu adalah pelindung kaki. Nah kalau hati kita mulai ingin dan kaki mulai bergerak, hati-hati. Karena kita semakin dekat dengan bahaya. Ketopong itu adalah pelindung kepala. Kepala itu adalah pusat semua kontrol, pusat semua kendali hidup. Dan kalau kepala kita sudah berkata, maka habislah kita. Hati, kaki, dan tangan kita pasti akan ikut apa? Pasti akan ikut apa yang diperintahkan oleh kepala. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berbicara tentang pedang. Pedang ini adalah untuk balik menyerang. Kalahkan iblis dengan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu berkarat karena ia tidak pernah dirawat. Alkitab tidak pernah kita sentuh apalagi kita baca. Karena itu Bapak Ibu, iman kita bertumbuh dari sana. Karena iman itu adalah perisai yang kokoh untuk melindungi diri kita dari serangan musuh. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa kita berdoa.
Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu bersyukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, atas segala berkat yang sudah Tuhan beri di sepanjang perjalanan hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat memberikan kekuatan dan pedoman bagi kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan di jalan Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh warga jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, diberkati setiap rumah tangga dan keluarga. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, mereka perjuangan menggapai meraih masa depan. Setiap tugas tanggung jawab yang dikerjakan oleh kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, demi untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa kami lemah dan terbatas, sadar kami bahwa tanpa Engkau kami tak akan mampu hidup. Karya tolong Bapa menyertai kami semua, tolong agar kami hidup seturut dan kehendak Tuhan, dan terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bapa, tolong jamah dan pulihkan negeri kami dari wabah COVID-19 ini, juga para pemimpin kami agar tetap bersatu padu seia sekata untuk mengatasi wabah COVID ini, agar mata rantai penularan COVID-19 ini bisa segera terputus. Para medis juga dipelihara oleh Tuhan, tetap sabar dan setia dalam tugas dan tanggung jawab. Para pasien yang tertular dijamah oleh Tuhan agar mereka boleh sembuh dan pulih. Mereka yang mengeraskan hati dan tidak taat kepada protokol kesehatan, Tuhan juga jamah hati mereka agar menjadi lembut dan sadar untuk taat kepada aturan. Bapa, kami yakin Engkau tetap pelihara dan jaga kami, hingga kami hidup kami berkecukupan setiap hari. Kami tidak kurang apapun jua, karena percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan dan janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.